urusan politik dan negara itu kan kenapa sih harus ada pembagian kewenangan kayak eksekutif, legislatif, atau yudikatif segala? Wah, kalau gue sih dulu mikirnya politik itu cuma secara soal pemilu dan pemilihan presiden aja. Ternyata lebih dalam ya. Iya, politik itu gak cuma di TV doang, tapi kita juga terlibat langsung tahu. Bahkan keputusan-keputusan pemerintah yang sering kali kita protes itu berhubungan langsung sama ilmu politik, guys. Betul, kalau ngomongin negara pasti nggak lepas dari hak dan kewajiban. Kita sebagai warga negara itu juga yang kita pelajari di ilmu sosial. Apalagi kalau ngomongin politik kan semua berhubungan sama ekonomi. Pemilihan kebijakan anggaran negara itu kan pengaruh banget ke perekonomian kita. Jadi gini guys, di ilmu negara ada yang namanya konsep negara sebagai organisasi yang mengatur kehidupan bersama. Negara itu punya wewenang untuk mengatur segala sesuatu dari hukum, ekonomi, sampai pendidikan. Negara itu bukan cuma kayak kita punya tempatnya aja. Negara itu ada aturannya yang dipengaruhi sama seperti politiknya. Makanya penting banget buat kita mengerti sistem politik di mana negara ini mengatur dirinya. Dan kita jadi bisa terlepas dari hukum, guys. Negara itu punya kewajiban untuk mengatur hukum supaya semua orang bisa hidup dengan adil. Nah, teman-teman, hukum itu baik peraturan atau yang lebih dirinya itu skalanya teman-teman. Ngomongin keadilan itu yang bikin gue mikir. Di ilmu sosial, kita tuh belajar gimana negara tuh juga harus peduli sama masalah sosial kayak ketimpangan, kemiskinan, dan sebagainya. Benar banget, makanya kebijakan ekonomi yang diputusin pemerintah itu harus memperhatikan aspek sosial juga. Kalau enggak nanti bisa-bisa yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Jadi kalau ngomongin politik sekarang, kita mesti ngerti kalau sistem politik itu nggak cuma soal teori yang kita jalanin. Sekarang tuh banyak yang dipengaruhi oleh sejarah politik dalam negara ini, kayak Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Emang ya, kadang kita mikir politik itu cuma masalah partai, pemilu dan presiden. Padahal itu tuh lebih luas ya teman-teman. Jangan lupa dalam politik juga ada yang namanya check and balance, ya, di mana masing-masing lembaga negara saling mengontrol supaya ada yang dominan. Itu penting banget, bro. Kayaknya yang terjadi di banyak negara yang nggak punya sistem check and balance, bisa jadi despotisme itu kayaknya pemerintahan yang otoriter. Penting buat kita ngerti keputusan politik itu bisa mempengaruhi ekonomi negara. Kalau nggak bijak malah bisa bikin perekonomian jadi nggak stabil. Jadi guys, ilmu negara dan ilmu politik itu penting banget bagi kita semua. Bukan cuma buat orang yang kuliah dari ilmu politik, tapi buat semua warga negara yang peduli dari masa depan bangsa. Benar, kita semua terlibat, apalagi kita mahasiswa. Kita bisa jadi agen perubahan, men. Jangan cuma jadi penonton ya teman-teman, tapi ikut juga dalam proses politik, apalagi yang paling sederhana itu kayak pembicaraan legislatif ya teman-teman. Jangan lupa ya teman-teman, penting banget buat kita tahu hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Dan yang paling penting jangan mau dibodohi. Semua yang terjadi di negara ini punya pengaruh ke kehidupan kita. Jadi jangan sampai kita nggak tahu apa-apa. Yuk, kita terus belajar tentang negara politik biar lebih paham, biar nggak asal ikut-ikutan. Yuk, terus belajar tentang negara dan politik. Kes